Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah jikalau kalian semua sehat. Ibu berharap kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana semangat belajar hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam kita menerima materi pada pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah melihat ada pencemaran lingkungan di sekitar kalian? Ya, Budi? Ya, benar. Bahwasanya, akhir-akhir ini memang banyak sekali pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, materi pada pembelajaran hari ini ialah mengenai perubahan lingkungan. Apakah kalian mengetahui apa itu perubahan lingkungan? Perubahan lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau secara garis besar itu berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Nah, pencemaran lingkungan ini terbagi menjadi 3, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Nah, pencemaran ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Yang pertama itu pencemaran air bisa disebabkan oleh banyaknya limbah pabrik yang dibuang ke sungai, kemudian banyaknya pengguna bahan peledak untuk menangkap ikan. Apakah kalian mengetahui apa penyebab dari pencemaran lingkungan tersebut? Oh, baik. Ibu akan jelaskan sedikit. Penyebab pencemaran air itu ialah disebabkan oleh limbah industri yang dibuang sembarangan ke dalam air dan penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Nah, dampaknya ini dapat berpengaruh terhadap lingkungan serta dapat berpengaruh pada kelangkaan dari air bersih. Kemudian dari pencemaran tanah ini disebabkan oleh pembuangan sampah yang sembarangan, kemudian penggunaan pupuk atau pestisida yang tidak ramah lingkungan. Nah, dampaknya ini dapat menyebabkan tanah menjadi tandus dan kurang subur, kemudian dapat menyebabkan terjadinya kerusakan atau kelangkaan dalam jaring-jaring makanan. Kemudian penyebab dari pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini dapat disebabkan oleh transportasi, limbah, asap dari kebakaran hutan, dan gunung meletus. Nah, dampak dari pencemaran udara ini ialah terjadinya gangguan kesehatan seperti sesak nafas, kemudian terjadinya polusi udara, kemudian juga terjadinya efek rumah kaca. Nah, apa sih solusi atau cara penanggulangan dari pencemaran lingkungan ini? Ada beberapa cara, yaitu seperti menanam pohon atau reboisasi, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menggunakan bahan peledak untuk mencari ikan, dan tidak membuang limbah dari sisa pabrik ini ke sungai. Kemudian masih banyak lagi. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Jikalau tidak ada, Ibu ingin kalian mengerjakan LKS dari halaman 11 sampai halaman 15. Di situ terdapat pertanyaan-pertanyaan mengenai apa itu pencemaran lingkungan, macam-macam pencemaran lingkungan, penyebab dan dampaknya, serta cara penanggulangan atau solusi yang dapat diberikan untuk mengurangi dari pencemaran lingkungan tersebut. Nanti, setelah kalian selesai untuk mengerjakan soal tersebut, Ibu harapkan kalian dapat mempresentasikannya dan dapat menjawab apa yang ditanyakan oleh teman kalian. Ya, silahkan dimulai. Ya, terima kasih untuk semua siswa yang telah mempresentasikan hasil pembelajarannya pada hari ini. Ibu sangat senang karena kalian semua sangat baik, aktif dalam menjawab ataupun dalam memaparkan materinya. Untuk pembelajaran hari ini, apakah ada yang ditanyakan atau cukup jelas? Ya, jika sudah cukup jelas, Ibu akan tutup dengan kesimpulan. Jadi kesimpulannya,
Perubahan lingkungan adalah berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Nah, pencemaran lingkungan ini terbagi menjadi 3, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Pencemaran air ini dapat diakibatkan oleh membuang sampah sembarangan ke sungai, limbah pabrik yang dibuang secara sembarangan ke dalam air, kemudian juga penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Nah, akibat dari pencemaran air ini ialah terganggunya ekosistem air. Kemudian juga akibatnya ini dapat menyebabkan kelangkaan dari air bersih. Kemudian pencemaran tanah ini diakibatkan oleh pembuangan sampah yang sembarangan, penggunaan pupuk atau pestisida secara berlebihan. Nah, dampaknya ini dapat menyebabkan tanah menjadi tidak subur dan dapat menyebabkan terputusnya rantai makanan. Nah, kemudian dari pencemaran udara. Pencemaran udara ini dapat disebabkan oleh transportasi ataupun dari industri, seperti cerobong asap, kemudian asap dari kendaraan bermotor. Nah, dampaknya ini dapat mengganggu kesehatan seperti sesak nafas dan juga dapat mencemari lingkungan dan terjadinya efek rumah kaca. Kemudian cara lain untuk menanggulangi masalah dari pencemaran lingkungan ini ialah dengan tidak menggunakan bahan peledak sebagai alat penangkap ikan, kemudian menggunakan pupuk yang ramah lingkungan dan menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan seperti sepeda, kemudian juga tidak membuang sampah sembarangan, tidak menggunakan atau membakar sampah sembarangan. Kemudian diharapkan bagi pabrik-pabrik besar untuk membuat cerobong asap agar tidak mencemari lingkungan. Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.